saya mengundang keluarga untuk segera duduk di bangku yang sudah disediakan supaya kita segera memulai ibadah kita malam hari ini. Ya. Pihak keluarga bisa duduk di depan supaya kita segera memulai. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan shalom, selamat malam. Kita malam hari ini akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Padamu Tuhan buat malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah pertama, ibadah penghiburan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap prosesi acara dari hari ini sampai ke pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh keluarga yang mungkin saat ini mengalami kedukaan karena kehilangan orang tua tercinta. Tapi kami percaya bahwa penghiburan datangnya daripada Roh Kudus. Dan Engkau memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir malam hari ini, kami percaya Engkau Tuhan akan memberkati setiap kami Tuhan. Beracaralah malam hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, setiap kematian adalah sesuatu yang pasti kita alami bagi setiap manusia. Amin. Siapapun itu, kamu kaya, kamu miskin, kamu punya jabatan atau tidak, hal itu pasti akan kita alami semuanya. Maka dari itu saya mengajak bagi kita semua, orang yang sudah meninggal itu sudah bukan urusan dengan kita lagi, itu sudah urusan dengan Tuhan. Tapi saya berkata malam hari ini bahwa persiapkan diri kita baik-baik, karena suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama di tempat peti yang sama. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak berkenan, siapa lagi yang akan menjemput kita? Amin. Saya sering kali mengulang, bukan berapa banyak yang mengantar kita ke tempat pemakaman, bukan berapa banyak karangan bunga yang kita terima, Bapak Ibu, tidak. Tapi siapa yang menjemput kita saat kita menghembuskan nafas terakhir, itu yang paling terpenting dalam hidup kita. Kalau kita belum terima Yesus, maka bukan Yesus yang menjemput kita. Haleluya. Ya, baiklah, kita akan menyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin keluarga mengalami kedukaan, ini adalah waktu Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita halangi, karena semuanya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Glory. Angkat satu pujian, waktu Tuhan. Di halaman 26, nomor 38. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Sekali lagi
Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Katakan betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, yes, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Tuhan, kematian Yesus di kayu salib menandakan bahwa begitu berharganya kita semua di hadapan Dia. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kita adalah debu dari debu, bahkan kita adalah tanah yang pada suatu saat nanti kita akan kembali menjadi tanah. Tapi tidak selesai begitu saja, Bapak Ibu. Roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Di situ kita akan memberikan pertanggungjawaban setiap apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Jadi jangan terlalu bangga kita dengan hidup kita sekarang. Kalau hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Katakan, betapa ku menyadari Tuhan, betapa Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, kita katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi kita katakan sebagai doa, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ini kami Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktumu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mengerti, tapi kami tahu Tuhan telah semuanya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, malam hari ini, di tempat ini, kami tidak pernah merencanakan akan berkumpul bersama-sama, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang menyatukan, membuat kami berada di tempat ini, menyadarkan bahwa betapa kehidupan kami akan terus berjalan. Ada yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu, dan kami yang masih ada yang tertinggal di tempat ini. Tentu secara kemanusiaan kami menyadari bahwa orang yang telah meninggalkan orang-orang yang dikasihi, dan orang yang dikasihi pasti akan merasa kesedihan, duka yang dalam. Dan hari ini kami berusaha sebagai rekan, teman, dan semua sahabat untuk memberikan penghiburan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa penghiburan sejati itu datangnya daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati
keluarga, saudara-saudara, rekan-rekan seiman yang hari ini boleh hadir di tempat ini. Berkati kami semuanya ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami. Siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Shalom. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Ini bicara tentang orang mati. Ini kalau bicara orang mati agak itu ya menyeramkan kan. Tapi kalau kita orang Kristen masa takut sama kematian ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan membaca semuanya. Dalam Lukas pasal yang ke-16 ini ada sebuah kejadian yang disampaikan yang ditulis oleh Lukas, ya kan? Dikatakan demikian ayat yang ke-19, Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Perikopnya itu berjudul orang kaya dan Lazarus orang yang miskin. Orang kaya dan orang miskin. Hari ini berjumpa sama-sama di tempat ini kan? Ada orang kaya, orang miskin. Berjumpa di satu tempat. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Orang kaya tidak dikasih tahu namanya siapa. Padahal dia orang kaya di tempat itu, bahkan orang kaya pun tidak terlalu terkenal. Karena di Alkitab orang yang namanya tertulis berarti dia itu adalah orang yang sangat spesial. Orang miskin yang bernama Lazarus bahkan ditulis di sini namanya Lazarus. Saya bacakan lagi selanjutnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini. Biasanya orang mungkin karena saking miskinnya, borok, kemudian penyakitan, orang tahu karena dia sering berbaring di depan rumah, di depan rumah, di dekat pintu rumah orang kaya itu. Orang kaya pada zamannya Tuhan Yesus itu pun nggak tahu sekaya apa. Rumahnya pasti gerbangnya saja mungkin itu sangat luar biasa. Halamannya pasti luas. Kalau saat ini dia hidup, maka mobil berderet di rumahnya. Kemungkinan ada helipad di halamannya, atau mungkin ada jet pribadi. Saking kayanya, orang kaya nggak terlalu berkesan sama Tuhan Yesus. Karena seringkali dalam pengajaran Tuhan Yesus, dia menentang orang kaya. Bahkan satu kali dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Satu peristiwa lagi, ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Guru, dia panggil Tuhan Yesus guru. Apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh harta yang kekal? Artinya dia akan hidup yang kekal, masuk surga, kira-kira begitu. Tuhan Yesus bilang, lakukan perintah, hormati ayahmu dan ibumu, ya. Kemudian kasihi sesamamu manusia, kasihi Tuhan Allahmu. Kata orang muda yang kaya itu, semua itu telah aku lakukan. Bagus, kata Tuhan. Sekarang yang terakhir, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang yang memerlukannya. Sedih orang tua, orang muda itu. Dalam 3 peristiwa Tuhan Yesus tanda kutip apatis dengan orang kaya. Kenapa kita lihat di sini nih? Penjelasan orang kaya itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau kita sudah menjadi kaya, jangan juga seperti ini ya. Karena enggak berarti namanya tidak tercatat di surga. Kalau Lazarus orang miskin itu tercatat namanya. Dikatakan demikian ayat yang ke-21,
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya punya peliharaan anjing. Anjing rasnya paling bagus hari ini ya. Saya dikasih anjing kemarin, bulan lalu. Bulan lalu udah sebulan lebih di rumah saya oleh Pak Ayub. Hari ini Pak Ayub nggak ada ya. Jenis anjingnya saya pun nggak tahu juga, ya kan? Nah, memang benar anjing itu sukanya menjilat, ya kan? Dijilat kalau dia senang apa segala. Nah, ini ada seorang yang miskin, mungkin karena saking seringnya ada di tempat orang kaya itu, sampai anjing itu pun tidak mengganggu dia, tidak menggigit dia, bahkan menjilati boroknya. Bayangkan Bapak Ibu. Apakah orang kaya tadi akan melihat si miskin ini? Rasa-rasanya enggak. Kalau dia sering melihat dan dia berbuat baik, pasti namanya tercatat. Kira-kira begitu ya. Nah, hal yang terjadi adalah Bapak Ibu, di peristiwa ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu. Mati orang miskin itu. Duluan dia mati. Karena nggak diobati sama si orang kaya kali. Atau sama kita-kita yang tahu. Tapi dia mati lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kita tahu Abraham adalah bapak orang beriman yang sudah meninggal ribuan tahun sebelum orang miskin yang bernama Lazarus ini mati. Ternyata ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ingat ya, orang kaya mati lalu dikubur, bukan dikremasi. Enggak dibakar. Kalau di Alkitab. Ya. Ingat ya? Orang kaya itu mati lalu dikubur. Orang kaya itu mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ketika dia sudah mati, dia melihat ke atas. Berarti ada alam lain. Jasad saja yang mati, jiwanya masih ada. Tersiksa dia. Dia melihat ke atas. Ternyata yang dia kenal, orang miskin, mati juga. Tidak dikatakan Lazarus ini bahwa ketika dia mati dia dikubur. Siapa yang mengubur? Yayasan Makpela belum ada. Nah, hari ini sudah ada juga, ya kan? Siapa yang mengubur? Tetapi ingat, dia langsung dibawa oleh malaikat-malaikat. Orang kaya ini mati juga dikubur. Papan bunganya pasti panjang. Banyak ucapannya. Ya. Orang-orang pembesar pasti datang. Dikubur. Tetapi ingat, karena dia kaya, kita lihat kenapa dia tidak masuk surga. Ya, kenapa orang kaya itu nggak masuk surga? Lihat ya. Kemudian orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita. Selanjutnya 24, lalu ia berseru, katanya. Orang kaya tadi apa? Berseru, teriak, ngomong yang keras. Katanya apa? Apa katanya? Bapak Abraham. Abraham Gideon bukan. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Orang kaya, karakternya udah mati pun jiwanya tetap sombong, suka merintah-merintah. Dia di bawah, Abraham di atas. Dia perintah Abraham dengan teriakan, suruh tuh Lazarus celupkan air dan teteskan ke mulutnya, karena dia sudah sangat menderita di alam maut. Itu belum neraka. Itu ciri orang kaya, suka perintah-perintah. Bahkan dalam keadaan dia di bawah pun, udah mati pun, masih mau merintah Abraham.
berteriak lagi. Berseru itu kan sama dengan berteriak. Itu karakter yang nggak disuka sama Tuhan Yesus karena sombong, suka merintah. Itu orang kaya. Itu orang kaya yang di Alkitab nih. Orang kaya di sini nggak mau ngaku juga kan. Tapi kalau jadi orang kaya jangan seperti itu. Lalu kata Abraham, tetapi Abraham berkata, anak. Nah, ini Abraham nih seorang yang luar biasa. Dia bilang, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu, hukum dunia bukan soal karma ya, bahwa setiap kita itu punya air mata yang harus diteteskan. Apa maksudnya? Bahwa kita manusia ini pasti akan mengalami kesedihan, pasti mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi ketika engkau menjadi orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, bahkan engkau mengambil deritanya orang lain, kamu udah kaya, orang yang kecil masih kamu tindas, dia nangis, air matanya itu kamu yang tanggung. Jadi kalau itu haknya orang lain, jangan pernah kita coba-coba ambil. Saya tidak akan cerita orang yang melakukan itu juga sudah pernah menjadi bagian kehidupan kita. Dan saya melihat sendiri. Kalau itu bagian orang lain dan orang itu susah payah mendapatkannya, lalu orang kaya dengan kekuatannya atau siapapun kamu karena kehebatanmu, kamu ambil, kamu rampas, maka suatu saat kamu akan mengalami juga. Maka kata Abraham ini, kamu waktu di dunia itu udah senang semuanya, maka kamu nggak ingat sama orang yang kesusahan. Jadi kamu menjadi sombong, kira-kira gitu ya. Tetapi Abraham berkata, anakku, oke ya, selanjutnya ayat 28, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, Bapak, supaya kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ini orang kaya masih punya ayah, berarti matinya tidak terlalu tua-tua juga lah ya. Dia bilang dia masih mau nyuruh Abraham lagi nih. Dia minta Abraham supaya supaya engkau menyuruh dia itu adalah menyuruh Lazarus maksudnya, datang ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Berarti dia 6 bersaudara. Bapaknya masih ada, dia mati duluan kayaknya. Setelah masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang kaya itu jawab lagi, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Ini dia orang yang tegak-teguk, mau bertobat tapi mau lihat bukti dulu. Buktinya apa? Orang dari kubur supaya bangkit, kasih tahu mereka. Kadang-kadang ya begitulah, orang kalau udah punya harta banyak seperti itu. Jawab orang itu, tidak Bapak. Oke. Kata Abraham kepadamu, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mati. Mereka juga akan mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya mau sampaikan kepada kita hari ini, siapapun Anda, saya juga, orang miskin, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, siapapun pasti akan mati. Nah, permasalahannya matinya nanti masuk ke mana? Apakah seperti Lazarus? Tapi kita juga tidak ingin mempunyai prinsip kita jadi orang Kristen miskin masuk surga, enggak juga kaya masuk neraka, enggak kayak gitu.
Tapi bagaimana yang terpenting adalah ketika kita diberkati Tuhan, kita tahu bagaimana memberi kembali. Supaya apa? Ketika kita mati, kita bersama dengan Bapak Abraham. Mungkin ada yang bilang, kan kita kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Sombong, nggak ada masalah. Yang penting percaya sama Tuhan Yesus, kita berlaku seenaknya, nggak ada masalah. Enggak, Bapak Ibu. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus pasti ikut ajaran Tuhan Yesus. Tidak pernah ada orang, tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita hidup sombong. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita menjadi orang yang congkak, ya, menghakimi apapun macam-macam. Dia mengajarkan untuk kita saling berbagi, saling mengasihi. Saya sampaikan satu kisah ini yang dicatat di Alkitab. Satu-satunya di Alkitab dicatat di kitab di Injil Lukas tentang peristiwa orang kaya dan Lazarus. Ingat, orang kaya itu nggak ada namanya ya. Hebat juga Lukas ini mencatatnya. Harusnya dia terkenal di satu negeri itu pasti ada namanya. Nah, itulah gambaran. Jangan sampai kita menjadi orang kaya lupa akan tanggung jawab kita. Kenapa kita kaya? Karena kita diberkati Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus berpaling kepada kita. Karena kecenderungan orang kaya tadi suka berintah-berintah, nggak mau taat, sukanya maksa. Ini seperti inilah. Nggak mau kalau orang lain kesaksian, nggak mau dengar. Dibilang bahwa sampai orang mati pun mereka nggak akan diyakinkan. Mau dengar kesaksian tentang kitab apa para nabi dan Musa, itu artinya kisah-kisah atau cerita atau kesaksian-kesaksian yang disampaikan hari ini kita di dunia. Dan buat ibu yang terkasih, saya tidak tahu seperti apa, tetapi satu ayat firman Tuhan yang menjadi penutup buat kita, saya kira ini sudah hafalan buat kita. Mari kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Kalau boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan ini. Kalau ada yang bisa baca, mari bersama-sama dengan saya kita baca. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, inilah ayat firman Tuhan tadi saya katakan. Perbuatan mereka, perbuatan kita akan menyertai kita nanti ketika kita menghadap Bapa di surga. Termasuk dari Lazarus, termasuk dari orang kaya. Dia sudah menikmati perbuatannya sendiri ketika di dunia. Perbuatan apa yang Bapak Ibu sedang kita siapkan hari ini? Perbuatan baik, perbuatan tidak baik, tergantung kita. Orang yang masuk surga, sungguh kata Roh, itu sudah beristirahat. Ketika dia beristirahat, ada perbuatan yang menyertai dia. Emas, perak, duit, tidak mungkin, tidak ada di sana, ya, nggak laku, ya. Dan tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi di surga itu. Nggak ada lagi kawin mengawini, ya, nggak ada yang disebut 72 bidadari macam-macam, itu nggak ada. Ketika kita masuk surga, tugas kita adalah memuji, menyembah Dia. Ada makanan, ada dari pohon kehidupan yang dulu Adam dan Hawa hampir makan, tetapi itu disiapkan bagi orang-orang percaya. Pohon kehidupan namanya. Kalau makan pohon itu, kita hidup selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini mengingatkan dan menguatkan kami kembali betapa pentingnya kehidupan kami di dunia ini, bahwa perbuatan-perbuatan kami tercatat dan dicatat, dan itu akan menyertai ketika kami dipanggil Tuhan dalam peristirahatan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih, sesungguhnya kami ingin seperti Lazarus ketika mati berada dengan dalam pangkuan Bapak Abraham.
Bapak Abraham adalah orang beriman, orang yang kami percayai, orang yang sudah bersama dengan Tuhan di surga, Taman Firdaus. Terima kasih Tuhan, terima kasih keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sedang berduka juga Tuhan berikan penghiburan, dan kami semuanya hari ini, malam ini Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Saya selaku anak dari perwakilan dari keluarga besar mamaku dan Miomo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu pihak gereja yang melayani ibadah dan keluarga kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk hadir datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Kami sekeluarga besar sangat berterima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu di ibadah ini untuk mendoakan ibu kami yang sudah tenang di sana bersama Bapak di surga. Sekiranya semasa hidup beliau ada buat kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bicara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih buat malam hari ini. Malam yang luar biasa, malam yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perjalanan hidup kami akan selalu di dalam penyertaan Tuhan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan kekuatan dan tuntunan-Mu sehingga mereka juga boleh setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan bagi setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini, kami percaya kami juga akan juga diberkati semuanya Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami banyak pergumulan dan persoalan, tapi saat kami datang menyembah Engkau, saat kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, di situ Engkau menyatakan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang mengalami persoalan hidup dibukakan semuanya tingkat berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami mohon penyertaan, perlindungan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Minta penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tiba ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari yang kedua ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami tahu bahwa seluruh keluarga masih dalam suasana berduka, tapi kami percaya kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan, dan suatu saat kami semua akan kembali lagi kepadamu. Biarlah kami tetap menaikkan syukur kami, terima kasih kami atas segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan bahwa setiap prosesi yang akan dilakukan sampai besok ke pemakaman Tuhan, hamba minta penyertaan-Mu, hamba minta tuntunan-Mu Tuhan. Beri kesehatan, bagi kekuatan bagi seluruh keluarga maupun bagi seluruh kami yang semua yang hadir malam hari ini. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang begitu luar biasa, di mana Tuhan hadir dan menyatakan kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Baiklah Bapak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kita katakan
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Oh, selama hidupku, yes, ku hidup bagimu, mataku telah memandangmu. Tak bisa
Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami datang kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah atas kami di tempat ini. Terutama untuk keluarga di tempat ini Tuhan, di mana mereka malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Karena mereka merasa kehilangan, karena orang tua mereka yang mereka kasihi sudah mendahului dan kembali ke rumah Bapa. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan setiap mereka. Sebab roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Tuhan menghibur, roh Tuhan menguatkan, roh Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk kami menghadapi segala keadaan apapun Tuhan. Dan kami percaya hanya firman dan roh-Mu saja ya Tuhan malam hari ini yang akan menguatkan, meneguhkan setiap pribadi kami di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau membawa setiap pribadi kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini Tuhan boleh memberikan suatu pengertian yang baru kepada kami, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan meneguhkan kita, menguatkan kita. Yang saya baca pada malam hari yang terambil dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya bacakan untuk kita semua malam hari ini. Firman Tuhan berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Abraham, Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada kamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar dan dari kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini yang saya baca malam hari ini, perumpamaan di mana Tuhan bercerita kepada orang Israel bahwa ada seorang kaya dan seorang miskin namanya Lazarus. Nah saudara, ini suatu cerita yang Tuhan ceritakan kepada mereka bagaimana kehidupan orang kaya dan kehidupan orang miskin. Nah, kedua-duanya akan mengalami kematian. Di sini dikatakan ada seorang yang kaya, dia selalu berpakaian ungu, dia selalu berpesta. Oh, dia menikmati hidupnya. Kenapa? Karena dia sangat kaya. Dia menikmati semua berkat dia terima, saudara.
Dan di sini dikatakan bahwa Alkitab menceritakan bahwa dia sangat-sangat senang dalam kehidupannya, bahkan melakukan pesta dalam kehidupannya. Tetapi ada seorang yang miskin namanya Lazarus. Dia borok, sakitan saudara. Dia cari makan aja, dia katakan Alkitab, minta di depan rumah, bahkan di bawah meja orang kaya itu bersama-sama dengan anjing. Saking miskinnya Bapak Ibu. Tetapi ada suatu pelajaran yang kita pelajari malam hari ini, kedua hal ini. Saya percaya hari ini kita semua hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak seorang pun bisa memberikan hidup kepada kita kalau bukan Tuhan memberikannya. Mungkin hari ini kita diberikan kekayaan, mungkin kita hari ini diberikan harta, mungkin kita diberikan segala kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, titipkan kepada kita supaya kita mengelola itu semua. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan kita, bukan hanya untuk kita nikmati masa hidup kita sehingga kita tidak melihat orang lain di sekeliling kita. Mungkin di sekeliling kita ada banyak orang miskin, ada orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan. Tetapi di sini ada orang kaya, saudara. Dia itu selalu senang dan berpesta dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan di sini ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Nah, kalau kita lihat saudara, jubah ungu apa? Lambang kebesaran, saudara Bapak Ibu. Udah kaya, mungkin punya jabatan lagi saudara. Bahkan dikatakan di sini dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Wah, saudara Bapak Ibu, kalau saudara kasih kaya, mungkin hari ini saudara diberkati luar biasa. Besok ke Singapura, lusa kemana, Kuala Lumpur, lusa lagi kemana lagi, ke Aussie, saudara. Mungkin besok lagi jalan ke Jepang atau kemana. Bisa-bisa nanti ikut si Elon Musk, saudara, mau ke Mars sana, saudara Bapak Ibu. Saking banyak duitnya, dia selalu bersukaria menikmati berkatnya. Tidak salah Bapak Ibu, kita diberkati. Tidak salah kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetapi di sini kita lihat pelajarannya apa, saudara? Pada akhirnya pasti akan mengalami apa? Kematian. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Saya percaya umur kita seberapa panjang sih? Alkitab mengatakan paling 70, ya maksimal 80, lebih menderita lagi mungkin 100 atau 120, saudara. Dan semua akan mati. Nah, hanya segitu aja waktunya saudara kita menikmati semuanya. Tetapi Alkitab mencatat, nah orang kaya di sini apa kita lihat di dalam ayat kedua. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Wah, luar biasa. Di masa hidupnya orang ini miskin Bapak Ibu. Namanya Lazarus. Lazarus artinya apa, saudara? Ditolong oleh Tuhan. Berarti Lazarus ini saudara mewakili orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu matinya saudara, Alkitab katakan dia dibawa ke malaikat di pangkuan Abraham. Kenapa pangkuan Abraham? Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan, artinya apa? Dia memiliki pewarisan dari Abraham. Nah, orang miskin ini di masa hidupnya mungkin susah, tetapi dalam kesusahannya ada seorang penolong yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan. Nah, makanya namanya apa? Lazarus, ditolong Tuhan. Nah, hari ini sementara orang kaya, apalagi orang kaya itu juga mati dan dikubur. Apalagi dikatakan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, saudara Bapak Ibu, nah orang ini udah kaya, punya jabatan, mati pula, dikubur. Bahkan dikatakan masuk ke dalam alam maut. Nah, saudara Bapak Ibu, hari ini tidak ada lagu tadi luar biasa. Kasih Allahku sungguh terbukti. Hari ini saudara kita diperhadapkan dua saudara putusan kita. Apakah saudara mau ditolong Tuhan atau saudara hidup berpoya-poya, hidup semaunya kita. Yang penting saya hidup, saya menikmati semua apa yang Tuhan berikan kepada saya. Lupa dengan Tuhan, lupa dengan siapa menciptakan kita. Sehingga kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita hidup dengan kemampuan dan menikmati semua yang Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi kita lupa dengan Tuhan. Dan berapa banyak hari ini sudah Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia ini begitu banyak manusia, saudara. Berapa banyak sih orang yang percaya pada Tuhan? Keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi keselamatan apa? Karena pemberian
dengan Tuhan. Maka nama Lazarus apa? Ditolong oleh Tuhan. Bukan karena Lazarus, bukan karena kemampuan dia. Kalau kemampuan dia tidak ada apa-apanya, udah borok, miskin lagi, bau lagi, sudah Bapak Ibu. Nah, itulah keselamatan dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mungkin saudara yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin saudara saya sudah punya agama, nggak masalah. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini, bahwa agama tidak bisa menyelamatkan orang masuk surga. Saya katakan lagi, agama tidak bisa menyelamatkan orang masuk surga. Kenapa? Agama hanya mengajarkan orang berbuat baik. Agama hanya mengajarkan orang untuk menunjukkan jalan yang benar. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan Allah, Alkitab katakan hanya satu. Alkitab saya katakan, di dalam dunia ini tidak ada nama satu pun yang diberikan kepada manusia yang kepadanya kita percaya diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Nah, Lazarus, sudah Bapak Ibu, dia ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, mungkin kita masih menikmati hidup hari ini. Oh, saya nggak ada masalah hari ini. Mungkin sudah tidak punya masalah, tapi suatu saat saudara pasti akan mengalami kematian yang sama. Yang menjadi pertanyaan, waktu mati saudara mau kemana? Ditentukan hari ini ketetapan kita. Kalau kita mau percaya kepada Yesus, maka dikatakan Alkitab, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu bukan usaha manusia, tapi karena kasih Allah. Allah mengasihi manusia, dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Itu Yesus. Dia dari surga turun ke dunia ini. Kenapa? Karena dia tahu manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan, dengan segala usaha mereka. Alkitab saya katakan usaha manusia sia-sia, karena manusia sudah berjatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena Bapak Ibu, kalau kita lihat pelajaran di malam hari ini, keputusan hari ini akan menentukan di mana kita. Apakah kita akan duduk bersama dengan Abraham di surga Tuhan yang Maha Kudus, di Firdausnya Tuhan, atau di alam maut? Kalau kita lihat di sini apa? Di alam maut memandang saudara dan dia. Lalu berserulah katanya, Bapak Abraham, kasihlah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya di dalam air dan menyejukkan lidahku. Nah saudara, saking keringnya saudara, dia minta kepada Lazarus, kepada Abraham, Lazarus tolong kasih saya air celup saja. Kenapa saya di sini kehausan? Kering. Sementara Lazarus dia tidur di pangkuan Abraham. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita tidak tahu berapa umur kita. Mungkin umur kita makin banyak seperti ibu ini 69. Itulah masih hidupnya. Tetapi setelah dia mati itu kekal selama-lamanya. Kalau dia bersama dengan Tuhan, atau tidak kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi kalau masuk neraka, alam maut, sama kekal selama-lamanya, menderita selama-lamanya saudara. Saudara mau menderita selama-lamanya atau menderita sementara di dunia ini, tetapi saudara percaya kepada Yesus. Makanya saudara, firman Tuhan sangat jelas pada malam hari ini. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita pilih Lazarus atau pilih orang kaya. Kita pilih hidup kita dengan kemauan kita atau kita hidup dengan kemauannya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita saudara Bapak Ibu. Alkitab saya katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, lagu itu luar biasa. Allah itu mengasihi kita semua. Allah mencintai kita semua, siapapun kita hari ini, siapapun kedudukan kita hari ini, apapun status kita hari ini, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau membawa setiap pribadi kita apa? Bersama dengan pangkuan Abraham. Artinya apa? Di dalam surganya Tuhan yang kudus. Maka dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan sejak saat ini. Sebab apa? Dia beristirahat. Nah, mama kita dia istirahat, saudara Bapak Ibu. Maka saudara sebagai anak, kalau percaya dia pencapai Yesus, saya percaya Alkitab katakan orang yang mati dalam Tuhan, dia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, di situ Tuhan dia berada. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah kita semua, anak-anaknya atau cucunya. Apakah kita memiliki jalan yang sama? Apakah saudara memiliki pertahanan yang sama, itu jalan yang sama, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Atau mungkin saudara hari ini, aku yang penting aku hidup, aku nikmati hidup aku, peduli dengan agama, peduli dengan Tuhan Yesus.
Terus semua nanti mati mana terserah. Saudara, mungkin hari ini kita bisa berkata seperti itu. Tetapi kalau seperti orang kaya ini, dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Abraham, tolong saya di sini, saya sengsara di sini. Maka dia berkata kepada Abraham, Abraham tolong kasih tahu sama Lazarus, suruh dia pergi kembali ke dunia. Kenapa? Karena di rumah saya ada orang tua saya dan saudaranya, ada 5 saudaranya yang belum percaya Tuhan. Bila mereka jangan datang ke sini, biarlah mereka ikut jejak si Lazarus. Tetapi Abraham mengatakan apa? Pada mereka ada kesaksian Musa. Artinya hari ini saudara, firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita semua. Ada banyak juga orang mendengar cerita, oh orang itu mati, bangkit, mati, dan dicerita. Ada banyak juga orang percaya. Tapi yang penting firman Tuhan diberitakan hari ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memiliki kepastian, yaitu apa? Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan, semua hidup kami, Tuhan, kami mau menyembah Engkau selalu sampai Engkau datang kedua kali menjemput setiap kami anak-anak di tempat ini. Bapa, hamba berdoa, bila kasih Allah menjamah setiap kami di tempat ini, sebagai anak dan cucunya dan saudara pemilihnya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, Engkau menghibur mereka semua, Engkaulah Tuhan yang menolong mereka, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka saat ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami jalan yang sama, mereka mengalami kasih karunia yang sama, yaitu di dalam Yesus yang menyelamatkan hidup mereka. Bapa, diberkatilah keluarga besar ini Tuhan, bila mereka semua boleh mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita daripada Tuhan, sehingga mereka diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Malam semuanya, saya mewakili keluarga untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, dan juga jemaat gereja yang melayani dalam beberapa hari ini. Terima kasih semuanya ya, untuk penghormatan almarhum juga ini yang udah terakhir kalinya. Ini sukmes saya keponakannya. Terima kasih semuanya, dan juga beliau semasa hidupnya ada seorang yang pejuang, pekerja keras, kreatif, aktif dalam usahanya, dan juga seorang penyayang keluarga. Kita akan selalu mengenang dia di dalam hati, dan beliau juga udah tenang dan damai bersama Bapa yang di surga. Dan juga kami minta maaf jika ada yang tidak berkenan dalam beberapa hari ini dalam pelayanan penyambutan atau perkataan apapun. Terima kasih, semoga kita semua selalu dikuatkan dalam segala percobaan dan godaan apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkati, selamat malam dan terima kasih. Kepadamu kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati setiap prosesi ibadah dari kemarin sampai hari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan sudah turut campur tangan, bagaimana Tuhan juga sudah menolong keluarga di tempat ini. Kami percaya berkat yang sama akan diterima oleh setiap kami yang hadir malam hari ini, baik sukacita, baik segala sesuatu yang baik daripada Tuhan sendiri yang akan kami terima bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan besok, acara besok di mana kami juga akan mengantarkan orang tua kami ke tempat pemakaman, Engkau juga menyertai, berikan cuaca yang baik, bahkan kesehatan, kekuatan bagi seluruh keluarga yang mungkin besok juga mereka juga akan pergi ke sana mengantarkan orang tua mereka. Tuhan, kami menyerahkan semua kegiatan, semua acara ke dalam tangan-Mu, turut campur tangan Tuhan. Biarlah semua akan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan mohon malaikat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan dari tempat mahir tinggi selalu menyertai langkah kehidupan kami, baik yang menggunakan kendaraan, baik yang jalan kaki. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyelesaikan ibadah kami malam hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ini yang ini. Ah. Chọn được không? Hẹn nữa. Kéo ngồi kìa thì thôi. Kéo. Sao? Cái sàn vô. Anh đi số ra. Chăm bôi á, lòng cần. Nè, trộn tăng đây. Chạy cha cùng ở cùng Đi sợ hả cái? Việc thường là nhưng mà có nhiều nhưng mà Ồ, cùng nghe không ạ? Kêu à? kêu nhá. Để cặp hoa. Đã sợ. Nhé, nó bật chưa? Đi à? Không bảo. nó bị mó con à Không bảo. Không ạ. à Cái phút này. đẩy cho mình nghe hành vô lắm Hình như bỏ lắm. Có điều thì sẽ không học. cái hành vô cái Ấy liều khi to tao gạt cho kia nha.
Kan cengok pian. Mong thấy rồi. Iya langsung dan juga pemberangkatan jenazah. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Sebagaimana kami tahu Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami tahu Engkau selalu baik. Baik dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu jadikan kami jadi sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami serahkan ya Bapa seluruh prosesi hari ini. Sampai juga nanti dalam perjalanan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempatnya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami pegang dan menjadi tuntunan hidup kami. Ajari kami Tuhan, setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan, menjadi pegangan untuk kami terus berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Di Pengkhotbah 3 ini sampai ayat yang ke-4, itu semua ada waktunya. Bahkan untuk menangis, meratap, sedih. Ya, tadi lagi bercanda sama salah satu yang kita yang kemarin hari pertama, Dewi ya. Dan suaminya beberapa tahun lalu kan meninggal. Lalu saya bilang sama teman-teman, kalau suaminya nggak meninggal, dia nggak ke Pontianak lagi. Saya nggak ketemu dia. Saya bilang, teman lama kan. Tapi intinya apa? Bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kadang kita pikir, kok secepat itu ya? Kemarin ketika saya dengar Ai ini meninggal, waktu saya dengar 69, saya tuh langsung muncul di pikiran saya adalah orang tua saya. Jadi tanggal 29 Juni ini, papa saya itu ulang tahun yang ke 80. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ya kan, walaupun beliau sakit, mama masih sakit gitu, maksudnya itu sakit orang tua ya. Tapi itu masih hidup, berarti saya masih diizinkan ketemu. Tanggal 20 ini saya berangkat. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya bilang, masih ada kesempatan saya ketemu, ngobrol, terus mungkin tenangin hati beliau-beliau gitu ya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan kebaikan Tuhan tuh nggak bisa diukur. Terus berkeluarga di tempatnya apa? Saya percaya juga ada kebaikan Tuhan setelah ini. Mungkin kitanya sebagai yang menerima keadaan ataupun mengalami keadaan harus mempercayai dan mengalami lebih dalam. Karena ayat 1 sampai ke 6, tapi saya baca mungkin 1, 4 dan 6 ya. Di sini dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Jadi ternyata dalam segala keadaan jangan gelisah. Terima kasih buat firman yang Engkau taruhkan di hati hamba Tuhan. Penyampaian hamba terbatas adanya, tetapi Roh-Mu yang tidak terbatas memenuhi setiap kami. Tuhan, biarlah keluarga dihiburkan sehingga pengharapan mereka dalam Kristus
akan berjumpa dengan mama terkasih, orang tua terkasih Tuhan, nenek terkasih, yang akan sama-sama nanti ketika kedatanganmu kedua kali, ketika kami bersama-sama di surga Tuhan, kami akan ketemu Tuhan walaupun sebagai saudara. Dan oleh karena itu Tuhan, Kau teguhkan hati setiap anggota keluarga Tuhan, Engkau hiburkan, Kau kuatkan mereka sehingga mereka tetap berpegang teguh pada iman percaya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita ke belakang. Tuhan Yesus, hamba mengurapi Tuhan jasad ini. Rohnya sudah kembali kepada Engkau, karena setiap yang hidup rohnya kembali kepada Engkau. Jasad Tuhan kami serahkan Tuhan kepada Engkau, dan si jahat tidak mengambil alih dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, baik lewat mimpi, apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ikutin ya. Bagi kucu ya. Nah, pelan-pelan ya. Ya, jangan utama ya. Kerabat atau saudara? Lanjut. Saudara lagi. Saudaranya kerabat. Sepupu. Saudara, kerabat, family, silakan. Saudara, sepupu, keluarga. Ayo, saudara, family, saudara sepupu ada? Kalau enggak ada, langsung teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman. Oke, saudara-saudara, family, cepat. Kalau lanjut nanti terakhir teman-teman. Kawan-kawan. Iya, boleh. Lagi mau kau foto keluarga. Yang cium. Oke, sudah tidak ada. Oke. Bos. Bang tutup ya. Untuk hewe. Lihat untuk terakhir kalinya sebelum ditutup. Ya, Mama. Terakhir. Pesan terakhir lah. Yang lainnya udah ya. Kayaknya sih udah kali ya.
Udah ya. Udah semua. Geser. Oke. Trung đi siapa? Info, ngomong. Baik, Thằng ghé aduh. Ăn xuôi. Là gì kia thôi. Là gì kia. Mẹ nói đi sao? Một cái xài đi sao? Xe thuê đi sao? Ăn sáu không? Suo, kan suo. Orang maju aja perempuan. Mau maju gimana? Perempuan kan? Maju. Manggil siapa? Betul enggak? Ini asal-asal nih. Ini asal letak nih. Oke, siap. Mundur. Alas. Alas sampai. Mama. Anjir sih. Kecuali sih putarnya. Dia kota yang udah waterparknya udah sini. Iya. Đây cũng là cái giá gì đây? Mau yang macam ni. Ini.
Bapak, terima kasih Tuhan kami berada di tempat ini Tuhan. Sebentar Tuhan prosesi pemakaman Tuhan kami lakukan. Engkau menyertai kami keluarga Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita prosesi. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi seusia beliau kemampuan sekian tahun yang lalu itu Tuhan menghembuskan nafas. Itu roh Tuhan sendiri. Jadi ini tidak bicara tentang agama. Pasti Tuhan itu hanya satu yang bisa menghembuskan, yaitu roh Tuhan sendiri. Jadi roh Tuhan tinggal di dalam dia. Nah terus dikatakan apa kemudian? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Jadi begitu dia meninggal, tubuhnya masih ada, tapi rohnya kembali lagi. Nafas itu kembali lagi. Ya, kalau bahasa aslinya nefes, bahasa apa? Ibraninya. Jadi itu kembali lagi. Jadi tidak ada sebenarnya manusia yang kembalinya ke tempat-tempat lain, nggak ada. Ya. Terus dikatakan apa? Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saya berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengembalikan saudari kami ke dalam tangan-Mu. Dari debu kembali debu, Tuhan, dari tanah menjadi tanah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan keluarga, boleh ambil tanah, kasih penghormatan. Boleh ke atas. Baju putih dulu, Jadi kau jangan kita mundur dulu. Boleh tanahnya dulu. Tanahnya dulu ya. Banyak tayo maknya tayo. Mau. Silakan keluarga yang masih mau tanah. Silakan ya, silakan. Bapak, kita ada buru-buru, silakan berkeluarga. Kota ya? Jumlah. Tak ada itu jalan Merapi ya. Merapi. Merapi itu. Tak ada jet jamnya. Jual. Silakan, masih keluarga, silakan. Silakan. Boleh dibantu, kalau mau naik atas boleh. Nggak apa ya. Dibantu boleh. Nah, boleh. Jangan. Ansau, jangan sampau. Nanti benar-benar bilang. Selamat jalan aman. Kalau boleh petang ini ya.
Silakan sana family ya. Siapa lagi boleh, teman-teman terakhir boleh. Silakan. Foto udah. Mau lihat tuh. Sana family yang lain boleh, teman-teman boleh. Wahyu 14 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi, mama kita, itu apa? Beristirahat dari jerih lelah. Kita ini masih. Nah, di sini katakan ayat terakhir apa? Segala perbuatan mereka menyertai. Nah, kita pakai bunga hanya sebagai perlambang apa? Semua yang baik itu yang kita kenang. Ketika kita taburkan yang wangi, yang baik, segala sesuatu yang harum, itu yang kita kenang dalam nama Tuhan Yesus. Silakan keluarga, tapi penjelasannya nanti tutup baru terakhir ya. Maksud saya simbolis saja. Bisa banyak-banyak. Nanti sisanya nanti setelah kubur baru. Aku tidak boleh buku, aku cuma dia aja. Aku bisa kayak apa? Orangnya mana tadi? Nanti terakhir baru di atas ya, kita tabur lagi ya. Sama minyak nanti terakhir. Udah. Sama keluarganya sudah? Không bằng. Tutup. Thôi cứ nghỉ ấy trong ngày rồi. Ồ à. Úp. Dah. Mana? Ada. Tahu tanah lah. Kalau ketemu tuh harusnya ketemunya di pagi, ibadah jam 10. Tapi yang benar rutin tuh yang minggu tuh cuma jam 8, 10 sama jam 5. Dulu kan jutis ya. Nah, itu banyak di depan. Waduh. Teman di Masmur itu kan ada Bang Yosef. Oh, Ya, kenal. dikenal. Bapak di dalam nama Tuhan, serahkan kembali dengan jasad ini di tanganmu. Rohnya kembali kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami tabur, baik bunga maupun minyak Tuhan, sebagai tanda kasih kami sebagai bagian keluarga besar Tuhan, baik itu dari gereja maupun sana ini di dalam nama Tuhan. Oke, silakan saudara, keluarga, minyaknya juga boleh ya. Silakan teman-teman ya. Silakan saudara-saudara, keluarga. Enggak bantu di Pak. Nanti kalau udah selesai kita tutup ya. Itu mau di tancap ya. Yang bawa. Sebelah sini. Masih di sekretaris. Masih. Bang, boleh tancapkan ini. Berarti sebelah sini ya. Betul ya. Ya. Silakan ya, masih banyak minyak nih. Silakan. Iya aja. Ini sama aja.
Silakan keluarga, teman-teman juga boleh. Silakan. Silakan. Masih banyak minyaknya, boleh tuang banyak nggak apa-apa. Masih banyak. Bera, Ben. Bera. Dulu tuh minyak dulu. Sama aja ya. Sudah semua? Keluarga sudah semua? Awal sampai ke detiknya Tuhan, Engkau sertai setiap kami Tuhan, khususnya buat keluarga yang tinggalkan. Engkau beri mereka penghiburan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap mereka Tuhan, berkati anak cucu mereka ya Bapa, berkati pekerjaan tangan mereka Tuhan, keluar pintu masuk mereka, bakul nasi mereka ya Bapa. Tuhan, ada perlindungan Tuhan dari segala arah kehidupan mereka Tuhan, sehingga kesehatan daripada Engkau Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami pulang Tuhan, biar Tuhan kasih karunia dalam nama Engkau Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya. Amin. Oke.